Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harus Munarif. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Bagaimana hari liburnya, long weekend? Luar biasa ini. Seperti biasa, saya akan mengajak Anda untuk membahas topik-topik aktual ya, terutama berkaitan dengan politik kita ya. Saya jujur aja dibikin kaget ini. Tiba-tiba Wakil Presiden Gibran Rakabuming itu bicara soal korupsi dan yang harus diberantas dan pentingnya undang-undang perampasan aset. Ya, ini benar-benar bikin kaget. Karena biasanya kan Gibran tuh kemana-mana dia bicara pentingnya pemanfaatan sejak dini terhadap AI ya gitu. Jadi kayak bunyi iklan apa iklan minuman botol karena apapun makanannya minumannya minuman itu ya gitu. Dan ini pokoknya apapun forumnya ketika Gibran bicara yang dibicarain dia soal AI. Kelihatannya dia sudah sangat hafal mati nih soal AI ini. Tapi tiba-tiba kok dia bicara topik yang sangat berat dan serius soal pemberantasan korupsi, bahkan soal perampasan aset. Ini kan RUU-nya sudah lama ini mentok di DPR ini dan banyak yang curiga DPR nggak mau nih kalau sampai terjadi itu. Karena kan kita tahu lah banyak sekali yang kena OTT KPK, sekarang juga bahkan oleh kejaksaan dan sebagainya. Ini anggota DPR banyak yang kena. Tapi kalau soal DPR ini kebanyakan KPK memang yang nangkapnya. Jadi jangan sampai ini kemudian senjata makan tuan dong gitu. Nah Gibran kok berani ngomongin soal ini apa dia nggak khawatir juga nanti kalau itu juga akan jadi senjata yang bisa menikam dia sendiri gitu. Oke lah, tapi itu nanti persoalan Gibran sendiri. Dalam narasinya Gibran tuh menyebut korupsi itu menjadi hambatan serius dalam pembangunan bangsa. Praktek ini menghambat pertumbuhan ekonomi, menciptakan ketidakpastian dalam iklim investasi, menurunkan kualitas layanan publik dan merugikan masyarakat secara luas. Gile banget tiba-tiba Gibran jadi apa ya jadi serius banget ya topiknya ya. Mengapa kok Gibran tiba-tiba bicara soal pemberantasan korupsi? Ada apa? Enggak seperti setelan awalnya gitu atau malah setelan bakunya itu dia kan selalu bicara soal AI sekali lagi apapun forumnya apapun topiknya dia mesti bicara soal AI. Ini sama dengan kayak Pak Jokowi dulu ya senang ngomongin soal unicorn unicorn lah kira-kira begitu ya. Video Gibran itu diunggah di akun channel pribadinya, Gibran TV, dengan durasinya pendek sih, hanya sekitar 6 menit, 8 detik. Kalau saya longok ini sampai hari ini sudah 2 hari, penontonnya juga, oh bukan 2 hari, ini masuk hari ketiga ya, dan penontonnya nggak terlalu besar. Begitu juga dengan komennya itu hanya berjumlah ratusan dan hampir semuanya kalau sekarang ini di konten-kontennya Gibran dia puja-puji baik terhadap narasi maupun personal Gibran. Ada sih beberapa yang haters gitu ya, yang kemudian meninggalkan pesan yang menohok, tapi nggak terlalu banyak ini seperti itu ya. Saya jujur saja tertarik malah dengan salah satu komentar, ini terutama bukan komentarnya tapi balasannya. Dan ini pasti pendukungnya Gibran juga yang menyampaikannya. Ini komennya dari @enigma garis hubung SIV. Mas Wapres berstatement seperti ini pasti bakal banyak yang menyerang. Maka dari itu kita dukung beliau. Nah, ini narasinya narasi jelas pendukung atau bahkan kemungkinan narasi buzzer ini. Tapi nggak banyak sih yang komentar yang seperti ini, tapi dengan bahasa-bahasa yang berbeda-beda ya. Jadi kalau buzzer apalagi kemudian pakai namanya apa robot, biasanya komentarnya sama. Kalau ini kelihatannya bukan akun-akun yang belum tentu ori, tapi juga bukan robot ya. Nah, yang penting itu adalah balasan. Ini balasannya dari Anton Maulana Channel. Dia menulis begini, pasti sekarang saja ada ketua partai sudah mau menjegal Mas Gibran. Mereka ingin di 2029 Mas Wapres disingkirkan dari Pak Prabowo. Nah, ini menarik kalau konten video dengan narasi pemberantasan korupsi, termasuk juga pengesahan RUU perampasan aset, kemudian dikaitkan dengan soal menjegal Gibran oleh partai-partai politik. Benar, memang beberapa partai politik sekarang sudah bicara soal dukungan kepada Presiden Prabowo untuk maju kembali menjadi calon presiden pada Pilpres 2029, tapi mereka tidak menyebut nama Gibran, bahkan misalnya yang sudah jelas itu menyampaikan PKB, kemudian bahkan kalau Partai Amanat Nasional seperti dikatakan oleh Edi Suparno terbuka dia menyatakan bahwa mereka itu menginginkan nanti Prabowo dipasangkan dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Eh, Bukan Gibran. Iya, iya dong. Ngapain gitu loh kalau partai politik punya ketua umum dan juga cukup populer, bahkan mungkin lebih populer, elektabilitas lebih tinggi dari Gibran, kok masa diserahkan ke
Gibran lagi ya. Kalau dulu ya mereka pasti nggak berani ngelawan. Tapi kalau sekarang nggak ada urusannya kan begitu ya. Tanya kenapa dikait-kaitkan dengan topik ini gitu ya. Demokrat itu juga mengaku belum mikir fokus mengawal program kerjanya Prabowo begitu. Kendali kalau kita lihat jejak digitalnya itu sebenarnya Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY Susilo Bambang Yudhoyono jauh-jauh hari sudah menyatakan dia akan mendukung Prabowo 2029 sampai 2034. Ini saya temukan setidaknya ada di kompas.com ini tanggal 17 Maret 2025 Pak SBY itu menyatakan mari kita renungkan dan jangan menunggu tahun depan. Tahun depannya lagi. From now on, mari kita berjuang dengan ketetapan hati menuju 2029, menuju 2034. Kita dukung dan sukseskan pemerintahan Presiden Prabowo. Itu kata SBY. Ya, jadi sebenarnya ini clear dong ya, sejak awal memang mereka sudah tetap akan mendukung Prabowo pada Pilpres 2029. Kalkulasinya sih masuk akal ya, karena biasanya incumbent itu tentu saja punya peluang yang jauh lebih besar gitu. Tapi kalau Wapres incumbent ya bisa diganti. Jokowi saja 2 periode kan juga nggak berpasangan terus dengan satu orang calon wakil presiden. Pada Pilpres pertama tahun 2014 dia berpasangan dengan Yusuf Kala dan pada tahun 2019 ganti pasangan dengan Ma'ruf Amin. Maka sekarang belum baru 1 tahun lagi ya pemerintahnya ini Jokowi sudah memerintahkan para relawannya untuk mengawal pasangan Prabowo Gibran itu untuk 2 periode. Partai-partai lain seperti PKS, Nasdem, bahkan juga Golkar itu mereka itu juga belum mau menyatakan itu. Ini mereka mengatakan fokus dulu mengawal program kerja Prabowo. Artinya mereka kalau Prabowo kelihatannya oke, ya Gibran tidak gitu ya. Ini yang saya kira kemudian dibaca dengan serius oleh timnya Jokowi dan Gibran. Mengapa kemudian dia kok narasi mulai berubah? Oh, buzzernya saja tahu seperti itu, kok apalagi ngomong seperti itu, apalagi tentu saja buzzer tahu dari mana sih kalau nggak dari para petinggi-petingginya kan begitu. Memang kalau kita baca di media banyak yang menafsirkan bahwa Gibran itu sudah ditinggalkan. Bahkan ada yang menyebutnya dia ditinggal di jalan. Sebenarnya bukan tinggal di jalan, tinggal di tengah jalan karena sekarang sedang dalam perjalanan. Nah, balik ke narasi Gibran soal pemberantasan korupsi tadi, ada yang menarik ini. Ternyata pada hari yang sama, Jumat 13 Februari 2025, Jokowi juga bicara soal pemberantasan korupsi. Cuma saja ini caranya berbeda ya. Seperti sudah saya bahas dalam konten sebelumnya kan, Jokowi ketika habis nonton pertandingan sepak bola antara PSI dengan Persis Solo dengan Madura United, kemudian di doorstop oleh wartawan yang saya sebut tadi, wartawannya wartawan embedded. Ini wartawan istana sumber lah gitu ya, dan dia menanyakan soal respon Jokowi tentang pernyataan mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad yang ketika bertemu dengan Presiden Prabowo dia mengaku bahwa kalau mau pemberantasan korupsi itu lebih kuat ya kembali ke Undang-Undang KPK yang lama, karena undang-undang pada tahun 2019 yang lahir di eranya Jokowi itu yang justru melemahkan KPK sekarang ini, jadi nggak bertaji, nggak punya taring, begitu ya. Yang menarik, Jokowi kan kemudian menjawab bahwa ya itu dia setuju banget dengan apa usulannya Abraham Samad itu. Dan kata dia kan pada waktu itu yang mengusulkan atau inisiatifnya dari DPR bukan dari pemerintah. Makanya saya sebut Jokowi buang badan, presidennya kan dia, dan untuk undang-undang itu disetujui itu kan harus dapat dukungan juga dari presiden dengan mengirim surat presiden menyetujui untuk dibahas kan begitu. Nah kalau sekarang Jokowi ternyata ngomong soal pentingnya pemberantasan korupsi dan ternyata Gibran juga ngomong tentang pemberantasan korupsi, tentu ini bukan sebuah kebetulan. Ini pasti sesuatu yang direncanakan. Percaya dalam politik itu tidak ada yang kebetulan, gitu ya. Kalau itu kebetulan, ya, tetapi kebetulan yang juga direncanakan, gitu ya. Dari sini mulai terbaca kan, kenapa kok tiba-tiba Gibran ngomongin soal korupsi. Ini pasti dia tidak sekedar asal bicara, tapi paralel dengan apa yang diomongin bapaknya. Kelihatan topiknya sama pada hari yang sama, dan Jokowi kelihatan kalau Gibran kan ngomong buat video, kalau Jokowi seolah-olah enggak gitu ya. Ini kita mulai paham juga kenapa kok seolah-olah di doorstop gitu ya. Saya sendiri udah curiga bahwa itu pasti bukan doorstop, karena ini bukan wartawan-wartawan yang biasa yang bisa tanya segala macam. Ini wartawan yang memang khusus bertanya apa yang harus disampaikan oleh Jokowi gitu. Jadi Jokowi sudah punya jawabannya dan punya target-target politiknya. Nah, mengapa penting ini kita soroti? Karena ini
lagi-lagi kan ada kaitannya dengan fakta atau yang kita sebut saja sebagai fenomena lah gitu, parpol-parpol mulai meninggalkan Gibran gitu. Tidak lagi sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Jokowi, yakni menjadikan pasangan Prabowo Gibran itu 2 periode. Gibran bagaimanapun juga bisa mencapai posisi seperti sekarang ya karena peran bapaknya ya, bukan kemampuan dia sendiri. Jadi kita harus melihat manuver-manuver ini, Gibran ini dia sekarang jadi apa. Jadi itu bukan Gibran, itu lebih pada Jokowi dan juga tim apanya ya, tim komunikasinya lah yang menyarankan dia bicara ini atau tidak bicara itu dan sebagainya gitu ya. Nah, sekarang ini kan juga terlihat bahwa setelah dia menjadi wakil presiden, dia nggak bisa mengkapitalisasi jabatannya menjadi elektabilitas ya. Survei-survei menunjukkan elektabilitas Gibran itu sangat sangat rendah. Dan ini mungkin dievaluasi, kalau cuma ngomongin soal AI terus ya, ini mungkin nggak akan nendang gitu ya. Kan sebenarnya kita paham lah kenapa Gibran bicara soal AI dan sebagainya, karena jelas targetnya yang dimaksud itu untuk meraih simpati Gen Z dan sebagian milenial yang nanti akan menjadi segmen terbesar pada Pilpres 2029, tapi ternyata nggak nendang dong ya. Jadi karena itu dia harus bicara soal topik yang lain. Apa sih yang topik yang sekarang memang menjadi concern? Bahkan ini bukan hanya concern para tokoh senior, tapi kalangan mahasiswa, anak muda dan sebagainya sekarang itu sangat concern loh soal korupsi ini, gitu ya. Dan ini jelas kalau Gibran nggak ngasuk ke wacana ini, ya nggak dia akan ditinggalkan oleh para anak-anak muda yang serius melihat bagaimana bangsa ini sedang digerogoti oleh dan dihancurkan oleh korupsi. Kalau soal AI itu sudah given lah, itu udah mainan anak-anak sekarang juga nggak usah diomongin ya, anak-anak sudah bicara soal AI, cuman memang pemanfaatannya yang berbeda-beda ya. Lagi pula kalau ngomongin soal AI itu nggak orisinil Gibran gitu ya, karena apa? Karena banyak orang yang bicara tentang AI ini gitu. Jadi ya ini kalau sekarang tiba-tiba Jokowi ngomongin korupsi, Gibran juga ngomongin korupsi, ini merupakan bagian rebranding Gibran dan itu penting dilakukan karena beberapa faktor. Pertama, kalau memang ini tetap ingin agar pasangan Prabowo Gibran itu ya bisa terwujud ya, ini soal posisinya Jokowi. Persoalannya kan Jokowi ini bapaknya Gibran itu kan sekarang bukan lagi presiden. Beda dengan Pilpres 2024 lalu ya, dia bisa memaksakan Gibran sebagai cawapres dan ketum parpol juga nggak berani menentangnya gitu, walaupun mereka sebenarnya punya calon masing-masing. Prabowo juga jelas lebih memilih berpasangan dengan Gibran ketimbang dengan yang lain-lain ya. Kalau waktu-waktu itu katakanlah Jokowi itu mendukung Ganjar Pranowo, peluang besar untuk menang itu bukan bukan Prabowo tapi Ganjar Pranowo. Apakah kemudian Jokowi masih sangat sakti? Iya, tentu saja dia presiden pada waktu itu. Dia pasti punya kotel efek yang sangat besar, tapi jangan lupa kalau dia bisa menggunakan semua sumber daya kekuasaannya untuk memenangkan kandidat itu yang paling ditakuti pada waktu itu termasuk oleh Pak Prabowo ya, bukan karena Jokowinya yang hebat, bukan karena Gibrannya juga yang punya elektabilitas tinggi, bukan, tapi karena faktor Jokowi masih menjadi presiden. Nah, sekarang presidennya Prabowo ya, kendati disebut Jokowi masih punya pengaruh, ya pasti nggak se-powerful sebelumnya lah, pasti tetap saja orang akan follow presidennya begitu ya, siapa presidennya. Contoh misalnya orang sekarang menyebut Listio Sigit Kapolri itu yang didorong-dorong di Prabowo untuk melakukan reshuffle kabinet atau mencopot dia misalnya gitu ya. Oh, dia bukan bagian kabinet ya, dia mencopot Listio Sigit eh, karena dia orangnya Jokowi. Ya, saya kira ada faktor itu bahwa dia orangnya Jokowi. Tapi kalau lihat apa yang dilakukan oleh Listio Sigit kan sekarang dia juga sedang mengajuk hatinya Pak Prabowo dengan membuat dapur MBG, dengan membuat tanaman-tanaman food estate ya, di kalangan Polri yang ini juga sebuah program ketahanan pangan yang sekarang ini menjadi andalan Presiden Prabowo. Dari situ kan kita lihat bahwa ya Listio Sigit nggak bisa sepenuhnya mengandalkan Jokowi. Dia harus juga mulai menunjukkan loyalitasnya kepada Pak Prabowo. Sementara Pak Prabowo juga kelihatan mungkin lihat, oke, pada Pilpres 2024 cukup terbukti kok kinerja kepolisian yang pada waktu itu disebut sebagai parcok. Ya why not gitu. Kenapa mesti mesti mengubah the winning team lah kira-kira seperti itu gitu ya.
Jadi, kalau toh misalnya Jokowi tetap menginginkan pasangan Prabowo Gibran, itu cuma harapan saja, keinginan saja yang dia bisa komunikasikan, tapi tidak bisa dia paksakan. Yang kedua, dengan posisi Jokowi nggak bisa memaksa, maka posisi tawarnya ya terletak pada Gibran sebagai kandidatnya, ya. Kalau kandidatnya udah bapaknya nggak punya pengaruh, atau punya pengaruh tapi terbatas, tapi dia sendiri kandidatnya itu nggak laku dijual karena elektabilitasnya jeblok, ya ini nggak bisa, nggak punya nilai tawar dong Gibran gitu. Jadi sekali lagi ini adalah semacam rebranding yang dibuat oleh tim komunikasinya dengan harapan tentu secara apa nanti signifikan elektabilitas Gibran akan naik dengan berbagai wacana-wacana yang cukup serius, nggak sekedar ngomong AI dulu. Kalau ngomong AI kan kayak robot aja. AI kan seperti itu jadinya ya. Orang anak muda juga nggak senang yang seperti itu gitu. Jadi jangan kaget kalau nanti Gibran itu mulai bicara topik-topik serius yang lain dan tidak hanya AI. Dan mungkin nanti secara paralel, mungkin polanya apakah masih terus doorstop seperti itu, Pak Jokowi juga akan memperkuat narasi itu, gitu. Seperti narasi korupsi ya. Tapi masalahnya kalau memang seperti itu strateginya, Gibran diajak bicara di apa diarahkan untuk bicara topik yang serius, kan ini memerlukan ketekunan ya untuk belajar dan memahami topik yang dibicarakan. Dia nggak bisa kalau cuma ngomong, kalau kayak di video di YouTube dia bisa cuma baca doang begitu ya. Tapi nanti kalau dalam forum-forum yang lebih resmi dan kemudian ada interaktif kan susah nih. Sementara kan ini Gibran sendiri kalau suruh belajar dia sendiri nggak senang baca. Kalau orang nggak senang baca kan dia nggak apa ya. Kalau dia lebih senang main itu susah dong diajak bicara topik-topik yang berat. Makanya saya nggak terkejut juga. Ada juga sih yang mengomentari video Gibran itu menyebutnya nggak natural karena dia hanya terlihat membaca dari teleprompter. Coba deh perhatikan ini sekali lagi ya videonya ya. Terlihat kan bahwa kok nggak natural ya. Sorry, saya bukan mau ngomongin seperti saya. Saya mungkin agak agak beda begitu ya. Gibran kan kelihatan beliau fokus baca gitu ya. Kalau saya baca kan dikit-dikit aja ya gitu ya. Supaya apanya semacam outline saja supaya fokus apanya alurnya bisa bisa mengalir ya, bukan membaca ya. Kalau membaca mungkin orang nggak bisa, ekspresinya itu memang terlihat sekali kalau orang membaca. Yang ketiga ini strategi lain yang memang sangat terlihat adalah Jokowi memang tengah all out untuk membesarkan PSI, bahkan dia mengaku mau sampai keliling sampai sampai kecamatan. Ya ini adalah cara Jokowi untuk tetap membuka peluang Gibran maju pada Pilpres 2029 supaya tetap bisa mempertahankan ambisinya 3 periode. Tapi ini juga perjudian gitu ya. Sekali lagi dengan keputusan partai-partai mulai meninggalkan Gibran, ini akan menjadi tekanan politik yang baru bagi Jokowi di luar soal ijazah ya. Dan juga jangan lupa ini soal ijazah itu selain ijazah Jokowi juga ada ijazah Gibran. Nah, kalau ngomongin ijazah Gibran ini juga menjadi dasar bagi parpol-parpol untuk tidak melirik Gibran. Bahaya dong nanti mereka udah dukung-dukung Gibran dan kemudian ternyata ijazahnya terbukti dia tidak memiliki ijazah SMA. Ini kan dampaknya bisa merusak partai-partai politik itu juga begitu. Drama Jokowi melanggengkan dinastinya ini akan makin menarik. Dia berkejaran dengan kesehatan Jokowi, keberadaan Gibran yang kian tidak signifikan, dan tentu saja pertarungan elit politik di lingkaran Prabowo. Tanda-tandanya sekarang jelas bahwa lingkaran elit politik di lingkaran Prabowo itu ya lebih ingin agar pada Pilpres 2029 itu Prabowo yang maju. Siapa wakilnya? Rebutan di antara partai-partai politik itu. PAN jelas menyodorkan nama Zulkifli Hasan, nanti PKB jelas ini pasti akan menyodorkan nama Muhaimin Iskandar, Demokrat pasti AHY dan sebagainya lah ya. Nah, kalau udah seperti itu ya Gibran nggak akan ya betul Gibran ditinggalkan, dan bagi Jokowi tentu saja ini dia perlu punya kendaraan politik sendiri yang bisa mengusung Gibran. Tapi kan tadi saya beri catatan soal ijazah Gibran. Kalau kemudian ijazah Gibran itu nanti ternyata ijazah SMA-nya dia tidak punya, dan itu berarti dia tidak memenuhi syarat dong untuk maju pada ada Pilpres 2029. Ini dilema ya. Karena sebenarnya sederhana kalau Gibran mau maju supaya nggak dipersoalkan dia nggak punya ijazah SMA, dia bisa ikut paket C, ya kan? Paket C gampang lah diatur kalau Gibran mau gitu, pasti dia bisa mendapatkannya. Tapi pertanyaannya kalau kemudian nanti Gibran maju mau ke ijazah paket C, orang akan bertanyakan loh, kalau gitu pada Pilpres 2024 pakai ijazah apa dong? Kan gitu ya. Jadi
Ini dilema-dilemanya Jokowi dan ada kaitannya dengan PSI tadi dibesarkan. Saya menyebutnya ini sebenarnya skoci untuk dinasti Jokowi. Kalau kemudian Gibran gagal maju, kemudian tapi PSI suaranya besar, ya Kaisang itu disiapkan untuk kandidat penggantinya. Ini semacam skoci yang tengah disiapkan. Nah, jadi kasus Jokowi ini akan apa? Pertarungan Jokowi untuk tetap mempertahankan dinasti politiknya ini makin menarik saja. Saya harus menarik. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.